kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4. Keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar. KI 3.3 menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatik berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Indikator. Yang pertama, menganalisis konsep tegangan permukaan. Yang kedua, menerapkan konsep tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis konsep kapilaritas. Yang keempat, menerapkan konsep kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Tegangan permukaan adalah kecenderungan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Contoh tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari adalah nyamuk yang dapat berjalan di atas air. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan F dan panjang permukaan di mana gaya tersebut bekerja D, sehingga tegangan permukaan adalah F per D.
meluncur pada kedua kaki kawat U, panjang permukaan zat cair yang bersentuhan dengan kawat lurus sama dengan 2 kali panjang kawat, sehingga luas permukaan sama dengan F per 2L. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam tabung sempit atau pipa kapiler. Jika sebuah pipa kapiler diletakkan dalam sebuah mangkuk berisi air, maka air akan naik. Air naik dikarenakan adanya adesi antar partikel air dengan partikel kaca lebih besar dibandingkan kohesi antar partikel air. Jika sebuah pipa kapiler diletakkan dalam sebuah mangkuk berisi raksa, maka raksa akan turun. Raksa dalam pipa kapiler turun karena adesi antar partikel raksa dan partikel kaca lebih kecil daripada kohesi antar partikel raksa. Naik dan turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan 2 dikali dengan tegangan permukaan cos theta per LGR. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Yang kedua, sifat menghisap cairan beberapa benda seperti kain dan kertas. Yang ketiga, naiknya air dari akar tumbuhan menuju bagian atas daun-daun melalui pembuluh kayu atau silem dalam batang kayu. Contoh soal. Pada suatu pipa kapiler memiliki diameter 0,6 mm. Kemudian dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa dengan O sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa ialah 140 derajat. Jika tegangan permukaan raksa yakni 0,06 N per M, maka berapa penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut dengan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat.
sama dengan 0,06 N per M, Rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, sedangkan tetanya sama dengan 140 derajat. Ditanyakan H-nya. Jawabannya seperti yang telah kita ketahui persamaannya, yaitu H sama dengan 2 dikali dengan tegangan permukaan cos theta per rho GR, sehingga H sama dengan 2 dikali 0,06 cos 140 per 13.600 dikali dengan 9,8 dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 4, sehingga H sama dengan negatif 0,092 per 39,384, sehingga H sama dengan negatif 0,0023 mm. Maka penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut adalah 0,0023 mm.